Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam mesbah keluarga di minggu-minggu sengsara Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-73. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang baik, di malam ini Tuhan kami datang kembali di hadapan Engkau. Di minggu-minggu kesengsaraanmu, kembali kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami dan mengerti firman-Mu, tapi juga dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan hidup menurut kehendak firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian di saat ini ya Tuhan, kami sedia mendengarkan suara-Mu. Amin. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-73, demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 26 ayat 69 sampai dengan ayatnya yang ke-75, bagian ini menceritakan tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus, dan peristiwa ini terjadi di halaman istana Imam Besar Kayafas. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke hadapan Imam Besar Kayafas untuk diadili. Di situ Petrus juga mengikuti dari jauh. Ia duduk di luar halaman. Dan ketika itu datanglah seorang perempuan kepadanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkalnya. Begitu juga ketika seorang hamba lain melihat dia dan berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret." Tetapi Petrus pun menyangkal lagi. Dan dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-73 dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepadanya dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka." Itu nyata dari bahasa. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Sekali lagi Petrus menyangkal Yesus. Nah saudara-saudara, ketika Petrus berada di halaman istana Imam Besar, ia berusaha untuk tidak dikenali sebagai pengikut Yesus. Namun orang-orang di situ mengenalnya, bukan hanya dari wajahnya, tetapi dari bahasanya atau dari logatnya. Nah, saudara-saudara, dan itu nyata dari perkataan mereka, itu nyata dari bahasa. Artinya, cara bicara Petrus mencerminkan siapa dirinya. Dia adalah seorang dari Galilea, dan lebih dari itu seorang yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang bisa kita belajar? Apa yang bisa kita renungkan dari bagian ini? Pertama, sesungguhnya sebuah perkataan mengungkapkan siapa kita atau identitas kita. Cara kita berbicara, kata-kata kita, nada suara, bahkan topik pembicaraan kita bisa mencerminkan siapa kita dan siapa yang kita ikuti. Apakah dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, dalam perkataan kita mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus?
Saudara-saudara, dari perkataan-perkataan kita mencerminkan siapa kita. Apakah kita sering dari perkataan kita, apakah kita sering membangun atau perkataan kita justru meruntuhkan? Sebagai keluarga Kristen, mari kita menjadikan rumah kita dipenuhi dengan bahasa kasih, dipenuhi dengan pengampunan, dipenuhi dengan bahasa yang saling menguatkan, menghibur, dan saling meneladani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang tua, mari kita menggunakan bahasa yang lemah lembut dalam mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Sebab anak-anak belajar dari nilai dan karakter dari orang tua. Jika mereka mendengar kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang penuh dengan pengampunan, kata-kata yang penuh dengan pengharapan, kata-kata yang penuh dengan motivasi, maka mereka pun akan bertumbuh seperti itu. Tapi jika kita sebagai orang tua, setiap hari yang ada adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang tidak memberi motivasi, bahkan kata-kata yang mengecilkan atau mengucilkan anak-anak, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, maka seperti itulah mereka akan bertumbuh. Karena itu marilah sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita menggunakan perkataan-perkataan kita, kata-kata kita yang mendidik, yang membangun, yang memotivasi, yang menghibur, yang menguatkan, yang membawa pengharapan kepada setiap orang. Supaya dari setiap tutur kata, dari setiap penyampaian kita, tutur kata kita menjadi berkat bagi sesama kita. Membangun kehidupan dalam kebersamaan, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah persekutuan, tapi juga dalam pergaulan kita dengan sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari firman-Mu yang menasihatikan bagaimana kami memakai tutur kata kami, bahasa kami, senantiasa mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi motivasi, membawa kekuatan iman yang bukan memecah belah, tapi yang membawa orang untuk mengenal Tuhan dengan baik. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya menjadi berkat bagi kehidupan kami dalam keluarga, tapi juga dalam pergaulan kami dengan sesama, dimanapun kami ada. Hidup kami, baik tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami, senantiasa mencerminkan Kristus di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.